Halo sahabat YouTube, mari kita bahas bonus YouTube Short. Seandainya kalian dapat klaim bonus YouTube Short, klaim bonus YouTube Short sudah diklaim dan sudah daftar Google AdSense. Nah, kita tunggu ini daftar Google AdSense-nya sudah disetujui atau belum. Kita tunggu dapat email dari tim YouTube. Ya, ini belum selesai. Jika kalian belum dapat email dari tim YouTube dan tidak diselesaikan 3 tahapan ini, maka gaji tidak cair. Nah, ini kita tunggu sampai dapat email dari tim YouTube bahwa AdSense-nya sudah disetujui. Ya, kalian dapat klaim bonus YouTube saja itu tidak cukup. Ya, kita tunggu sampai AdSense-nya sudah disetujui dan kita selesaikan 3 tahapan ini. Jika tidak diselesaikan, maka akan tidak cair gaji YouTube Short-nya. Ya, yaitu bagian pertama, 3 tahapan pertama yaitu kita wajib daftar pajak AdSense YouTube Short. Kita wajib. Jika tidak akan tidak cair, ya. Nah, kemudian yang kedua kita wajib verifikasi identitas dan verifikasi PIN, ya. Ini bagian yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita verifikasi rekening. Nah, ini kemarin sudah saya bahas ya kemarin ya. Kita tinggal pelajari aja di video kemarin ya. Nah, kita bagian pertama ini paling penting. Jika kita tidak daftar pajak AdSense, maka gaji kita tidak bisa cair. Ya, kita selesaikan pajaknya. Bahkan gajinya itu akan habis untuk potong pajak untuk seluruh dunia termasuk Indonesia jika tidak daftar pajak AdSense. Ya. Nah, kita tunggu ini sedang loading, kita lihat ya. Kita tunggu ini sedang loading untuk daftar pajak AdSense YouTube-nya. Kita lihat di AdSense-nya itu sudah diverifikasi belum. Nah, di sini ada tanda merah berarti dia sudah berhasil verifikasi identitas. Nah, cuman dia sedang menunggu PIN-nya datang, ya. Nah, ini sudah selesai di bagian tahapan kedua yaitu daftar verifikasi identitas. Kita cek di sini, kita klik pembayaran, kita klik ya. Nah, pembayaran kemudian kita periksa verifikasi, kita klik ya, kita cek apakah dia sudah daftar verifikasi identitas ya. Kita scroll ke bawah, kita lihat. Nah, ini sudah verifikasi identitas, berarti sudah bagian tahapan yang kedua. Nah, cuman di bagian kedua ini kita belum dapat PIN-nya belum dapat. Nah, kemudian kita cek di bagian rekening ya, kita cek rekening. Nah, ini kan sedang menunggu PIN-nya. Nah, kita klik aja di garis ini, garis 3 ini kita klik, kemudian kita ke halaman beranda YouTube. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Di sini kita diminta untuk dapatkan yaitu PIN, ya, PIN-nya AdSense kita agar gaji YouTube Short-nya bisa cair, ya. Nah, kemudian kita cek di pembayaran apakah kita sudah dapat untuk menambahkan metode pembayaran ataupun untuk verifikasi rekening. Ya, kita klik ke info pembayaran. Nah, kita scroll ke bawah, kita lihat di sini. Ya, ini sedang loading, kita lihat apakah sudah muncul untuk menambahkan metode pembayaran agar gaji YouTube Short itu bisa cair ya. Ini masih dalam yaitu untuk menunggu PIN-nya ini dia ya. Nah, ini belum ada ya, belum ada saldo masuk, berarti kita tunggu munculnya metode pembayaran untuk menambah rekening kita ya, agar gaji YouTube Short-nya masuk ke rekening kita. Nah, untuk daftar pajak AdSense-nya ada di sini ya, kelola setelan. Nah, kita tunggu, ini sedang loading, kita lihat. Ini untuk cara daftar pajak AdSense, ini sangat penting. Jika tidak daftar pajak AdSense, gaji kita tidak bisa cair ataupun akan habis untuk bayar pajak semua untuk seluruh dunia termasuk Indonesia ya. Nah, ini AdSense Indonesia ya, kita lihat di sini, ini kan AdSense dokumen Indonesia ya. Ini untuk info pajak Amerika Serikat, kita wajib mendaftar pajak AdSense. Nah, ini kan AdSense-nya Indonesia. Nah, untuk daftarnya di bagian atas pena ini diklik ya, info pajak Amerika Serikat, kemudian kita pilih kelola info pajak. Ini sangat penting jika gaji YouTube Short-nya kalian bisa cair ya. Nah, kita tunggu downloading. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, kita wajib daftar pajak AdSense untuk YouTube Short ya.
Kemudian kita tambahkan info pajak untuk daftar pajak ASN untuk Youtube jika gaji YouTube kalian ingin cepat bisa cair. Ya, ini kita mulai yaitu formulir pajak. Ya, kita klik. Kita tunggu ini sedang loading. Ya, kita lihat untuk daftar pajak. Nah, ini apakah jenis akun? Ya, ini perorangan jenis akunnya. Nah, kemudian klik berikutnya. Apakah Anda warga negara penduduk Amerika Serikat? Tidak. Kita jawab tidak ya. Kita klik tidak. Kemudian kita pilih ini berikutnya. Kita klik berikutnya. Nah, kemudian kita pilih W8BN untuk daftar pajak ASN YouTube Short ya, agar gaji YouTube Short-nya itu bisa cair ya. Walaupun kita dipotong cuma 30%. Ini saya akan daftar pajak ASN tanpa NPWP ya. Nah, ini kita isi bagian bawah, yang tengah tidak usah diisi, yang tengah kita langsung aja pilih negara, wilayah, kewarganegaraan, kita langsung ya. Yang bagian tengah tidak usah ya, kita pilih negaranya, kita cari negara Indonesia ya. Ini punya saudara yaitu Om TV ataupun subscriber saya ini belum daftar pajak ASN ya. Nah, kemudian kita lihat di sini. Oke, yang bagian ini tidak usah diisi ya. Kita langsung aja scroll ke bawah. Nah, ini TIN ASN itu adalah nomor pajak, nomor ID pajak ya, pajak NPWP. Kalau kita tidak punya NPWP tidak usah diisi ya, ini tidak usah. Kita akan isi tanpa NPWP. Potongnya 30%, tetapi kalau kita pakai NPWP itu potongnya 10%. Tetapi untuk yang tidak terdaftar pajak ASN 24% untuk seluruh dunia termasuk Indonesia ya. Nah, kemudian kita centang ini, kemudian kita pilih alamat ya, alamat di sini. Alamatnya domisili ya, domisili di sini kita isi alamat domisili yang ada di Jakarta ya. Nah, sebagai contoh saja. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita isi sesuai dengan alamat domisili yang ada di sana ya. Nah, kemudian kita centang aja. Oke. Kemudian berikutnya kita klik. Berikutnya ya, ini ya. Kita klik. Kok susah banget ya diklik. Oh iya, bisa. Kok lama banget diklik. Oke, kita berikutnya. Nah, ini kita pahami. Nah, ini kan bagian 30% yang tanpa NPWP ya. Ini bagian pertama itu kita jawab tidak karena saya tidak menggunakan NPWP. Nah, kalau kita jawab iya itu berarti kita menggunakan NPWP ya. Kita coba dulu jawab iya ya. Kita tes dulu. Ya, ini kan yang bagian atas itu kan yang tanpa NPWP. Kita jawab tidak. Nah, kalau yang ini yang iya berarti kita menggunakan NPWP. Ya. Kita lihat ya. Nah, ini penduduk negara wilayah mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat. Nah, ini adalah untuk kita menggunakan NPWP ya. Nah, lihat ini sebagai contoh saja. Kita lihat ya. Nah, ini untuk NPWP sebenarnya ini. Tuh, centangnya agak merah, TIN ASN. Ini untuk NPWP ya, tetapi kita jawab aja tidak ya jika kita tidak punya NPWP. Nah, kita klik aja karena saya akan menggunakan yaitu tanpa NPWP. Oke, sekarang kita klik berikutnya. Kita tunggu ini sedang loading. Kita lihat yang tahap berikutnya yang keempat ya. Nah, ini kita centang aja ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya ya. Nah, kemudian kita scroll, klik berikutnya, kita klik. Oke, kemudian kita tahap berikutnya yang kelima, yaitu mengisi dokumen. Ini agak bingung saya, kurang paham ya. Nah, ini kita baca, ya saya adalah orang yang disebutkan bagian identitas pajak yang menandatangani formulir ini. Nah, kita jawab aja iya nanti ya. Kalau di bagian bawah tidak, saya bukan orang yang disebutkan bagian identitas pajak, berarti bukan pemilik dia. Kalau kita
yang menandatangani berarti jawabannya iya ya. Kalau pemilik pajak jawabannya iya. Nah, kita uji coba dulu, kita klik tidak ya. Penjelasannya gimana ya. Nah, kita lihat. Kalau kita tidak berarti itu bukan pemilik pajak, bukan pemiliknya ya. Saya menyatakan bahwa pemilik wewenang untuk menandatangani atas nama orang disebutkan bagian identitas pajak. Nah, ini bukan ya, bukan pemilik ya. Nah, ini kita isi yaitu nama resmi di sini. Di sini saya juga agak bingung gimana isinya ya. Ya, saya jawab aja iya karena ini pemilik pajak ya, yang punya aksen ya. Nah, kemudian kita isi nama resmi ya, nama aslinya, nama asli dari pemilik pajak ya. Nah, kemudian kita klik berikutnya, kita klik. Nah, kemudian kini aktivitas dan layanan dijalankan di Amerika Serikat. Ini lebih susah lagi nih, kuyong nih. Pernahkah individu yang disebutkan bagian identitas pajak Amerika Serikat? Jawabnya tidak, jawabannya tidak ya. Tidak, jawabnya tidak, jangan iya ya. Jawabnya tidak. Nah, kemudian kita centang aja. Ini juga agak bingung ngisinya gimana ini. Agak bingung untuk mengisi ya. Nah, kemudian kita isi bagian ini. Nah, ini bagian pertama itu untuk channel yang baru monetisasi yang belum dapat gaji. Dan yang kedua ini adalah bagian aksen yang pernah dapat gaji dari aksen ya, gaji YouTube. Nah, ini kan yang bagian pertama yang belum pernah dapat gaji dari aksen. Yang kedua untuk yang channel sudah dapat gaji dari aksen. Ya, kita jawab yang satu saya ya. Nah, kemudian kita centang yang ini bagian apa ya? Oh, ini adalah pajak digital ya, ini ya. Pajak digital itu seperti kirim melalui email ya. Nah, ini kan tambah kertas. Nah, saya jawab menyetujui perjanjian pengiriman tambah kertas berarti melalui email ya. Nah, kalau yang bawah itu kan untuk pakai surat, pakai pos ya. Kita langsung aja kirim, kita klik ya, kita tunggu. Ini sedang loading, kita lihat apakah disetujui atau belum, setuju atau belum atau tidak ya. Kita tunggu sedang loading, kita lihat hasilnya disetujui atau tidak. Pajak aksen untuk itu short ya. Oke, di sini sudah disetujui, sudah diterima ya. Nanti kita akan dapat email dari yaitu Google Payment bahwa pajak aksennya sudah disetujui, nanti kita dapat ya. Nah, ini dapat 30% potongan dari penonton Amerika Serikat saja ya. Nah, ini aman, sudah daftar pajak aksen. Nah, maka kita akan dapat email dari Google Payment bahwa daftar pajak aksennya sudah disetujui ya. Oke, mungkin sampai di sini sudah paham untuk mengenai 3 tahapan ini. Kalian harus diselesaikan sampai tuntas, maka gaji kalian bisa cair ya. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian untuk cara memahami bonus itu short ya, agar gaji itu short kalian bisa cair ya. Oke.